Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan sangat kami takzimi para masyayikh, para tokoh, para pemangku jabatan, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah Al-Mukarramah, orang tua kita, guru kita, Ibu Nyai Hajjah Uswatun Hasanah. Semoga beliau diberi panjang umur dan sehat dohiron wa batinan, terus bisa mendidik kami semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada kakak Gus Faisal Masudi, Neng Rahmatul Maula, Neng Duratus Soimah, dan semua pimpinan yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Tidak lupa pula kepada yang akan memberi tausiah mauidhah hasanah pada acara malam hari ini. Pertama, Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kedua Ibu Nyai Hajjah Wardah dari Geraksan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir di acara yang mulia ini, yakni Harlah Pondok Pesantren kita tercinta, Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah yang ke-31. Tentunya Harlah pada tahun ini kita tidak bersama orang tua kita, guru kita, panutan kita, Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron, tapi kami yakin bahwasanya beliau ini jasadnya saja yang tidak bersama kita, tapi ruhaniyahnya beliau pada malam hari ini, insya Allah beliau hadir di tempat ini dan menyaksikan kita semua serta mendoakan kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Harlah pada tahun ini sudah sampai ke 31 tahun, dimana kalau kita ukur dengan usia manusia, 31 tahun itu berarti usianya sudah hampir separuh. Karena katanya Nabi, usia umat saya ini berkisar antara 60 tahun dan 70 tahun. Itu kalau usianya manusia. Tapi kalau usia Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah ini 31 ini hanyalah angka, dan Islamiyah Syafi'iyah insya Allah akan terus jaya, akan terus bersinar ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya yakin Pondok Pesantren ini walaupun tidak bersama beliau, walaupun tidak secara langsung jasad beliau bersama kita, akan tetapi saya yakin beliau masih tetap mendidik dan bersama kita setiap hari dan setiap waktu. Maka dari itu ini adalah salah satu hal yang sempat didhawuhkan oleh beliau. Beliau mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Akan tetapi wa innama warathul ilma, yang diwariskan adalah ilmu, karena ilmu ini yang akan kekal dan abadi selamanya. Maka dari itu, karena isi dari Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah ini adalah ilmunya Rasulullah yang dibawa oleh
beliau Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron, maka insya Allah pondok pesantren ini akan kekal ila yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, kalau kita lihat juga bahwasanya beliau ini, ilmu yang beliau ajarkan kepada kita ini adalah ilmu yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, terus sampai ke Rasulullah. Insya Allah di pondok ini akan terpancar nur nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu mondok di Genggong. Beliau ngaji kepada Kiai Haji Hasan Saifur Rijal. Kiai Haji Hasan Saifur Rijal itu berguru kepada Kiai Abdul Karim Lirboyo. Kiai Abdul Karim Lirboyo itu berguru kepada Syekhona Holil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhona Holil bin Abdul Latif Al-Bangkalani itu berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada gurunya, yaitu adalah Syekh Khotib Sambas Al-Kalimantani. Syekh Khotib Sambas Al-Kalimantani itu berguru kepada gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu berguru kepada gurunya, yaitu Imam Ad-Dasuki. Imam Ad-Dasuki berguru kepada Imam Al-Baijuri. Imam Baijuri berguru kepada Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi berguru kepada Imam Abduddin Al-Iji. Imam Abduddin Al-Iji berguru kepada gurunya Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Imam Abu Bakar Al-Baqillani berguru kepada gurunya, yakni Al-Imam Abu Abdillah Al-Bahili. Imam Abu Abdillah Al-Bahili ini berguru kepada gurunya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau pendiri madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berguru kepada gurunya Imam Abu Ali Ad-Dubai. Imam Abu Ali Ad-Dubai berguru kepada gurunya Al-Imam Abu Hasi Ad-Dubai. Abu Hasi Ad-Dubai berguru kepada gurunya Al-Imam Huzail Al-Alaq. Al-Imam Huzail bil Alaq berguru kepada gurunya, yakni Al-Imam Ibrahim An-Nadham. Ibrahim An-Nadham berguru lagi kepada gurunya, yakni Imam Ammar bin Ubaid. Imam Ammar bin Ubaid berguru kepada gurunya Al-Imam Watta' bin Wasil. Al-Imam Watta' bin Wasil berguru kepada gurunya As-Sayyid Muhammad ibni Sayyid Ali bin Abi Thalib. Imam Sayyid Muhammad berguru kepada gurunya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keilmuan yang diajarkan di pondok pesantren ini, yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzi, ini sanadnya bersambung langsung kepada Rasulullah. Insya Allah Islamiyah Syafi'iyah tidak akan redup, tidak akan merosot, insya Allah akan selalu jaya, karena di sini ilmunya sudah langsung kepada Nabi Muhammad. Amin amin ya robbal. Karena banyak sekali pasca wafatnya beliau itu nanya-nanya kepada saya, karena kulit tepak gonjengan nih kebiasaan tanya, dek remagus poduk nih kan kiai sobung napa tambah merosot, dek remagus santreh napa tambah merosot. Saya bilang panjenengan cek ngocak sot merosotan tore kecompok ngopi sambian keduk poduk bangun tambah banyak, bangun tambah raja. Moga-moga bangunan yang ada, yang dibangun termasuk masjid yang baru jadi, semuanya ini semoga menjadi bangunan yang barokah dan semoga cepat lunas. Amin melolo nyobeng boleh. Amin melolo tak nyobeng. Makin kau tahu. Iya, mohon maaf ini saya berdiri di panggung yang mulia ini karena atas sam'an wa ta'atan kepada majelis keluarga Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah untuk memberi amanah saya untuk berdiri di majelis mimbar yang mulia ini. Padahal saestona kula nika tak ahli sambutan, keng nika pun ejek kajek akin bi kula ki buru pun napa sik gebentah, dadi nika pun badan nika ki. Dan insya Allah pondok pesantren ini semakin tahun semakin ada perkembangan, termasuk peraturan. Karena pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya santri putih putra tidak boleh keluar dari pondok pesantren. Setuju? Wah, ma'ayem jawab benar.
santri putra dan putri tidak boleh keluar dari lokasi pesantren. Setuju? Bedegi ya ki neka, situng dua saya tak setuju geng. Apalah kerupuk, anggaplah angin itu. Ki neka kami mohon dukungannya ya, karena ini mungkin sudah saatnya kita membuat peraturan ini karena ada banyak hal yang sudah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh majelis keluarga dan akhirnya beliau semuanya memutuskan bahwa santri dilarang keluar dari area pesantren dan harus berada di dalam pondok pesantren. Semoga ini bisa menjadi peraturan yang bisa lebih bermanfaat dan maslahah kepada santri. Amin amin ya robbal alamin. Saya sudah tidak bisa bicara panjang lebar lagi dan mohon maaf di mun beksalbut karena biasa nika kula nika banyak saya lebih layak beda Gus Faiz, beda Neng Rahma, beda Neng Rotul, beda Ustadz Tamrin, ada Ustadz Syamsuddin, ada Ustadz Rudi. Ini semuanya sudah sarjana semua, tapi cuma saya yang belum sarjana. Beliau ini kapon sarjana kapi, beda saya S1, beda S2, kula kun saya S tebuh. Seporan lagi ini kapon bedenah ki. Mun nyoro sambutan cek nyoro gula, mun konjengan tak napa nyoro gula dan. Pon, sekian dari kami, mohon maaf. Akhiran astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.